Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi khassahu Allah subhanahu wa ta'ala bi ni'matil mi'raj wal isra wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك وإلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بلسان سيد العالمين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. المكرمون والمحترمون yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama yang mana kedudukan mereka sudah diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat mereka sudah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam ayat suci Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hanya saja mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan para alim ulama, guru-guru agama, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Zahirnya kita memuliakan ulama, hakikatnya kita memuliakan Sayyidul Mursalin wal Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu pula yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para aparatur pemerintahan, yang mana sekalipun ulun tidak menyebutkan pangkat dan jabatannya masing-masing, itu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun, memuliakan ulun kepada pian sabarataan, yang mana sebenarnya tugas ulama dan umara itu sama pian, yaitu menjadi pembantu atau khadam bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mempermudah kehidupan pengikut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi itu, semua umat manusia itu umat Nabi kita. Karena umat Nabi kita itu terbagi dua. Ada namanya ummatul ijabah,
Ada yang kedua namanya ummatud dakwah. Apa guru makna dari ummatul ijabah? Ummatul ijabah itu adalah umat yang menjawab. Kan ijabah itu daripada aujaba yujibu ijaban. Orang yang menjawab, orang yang memenuhi, mengikuti panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang di dalam dadanya ada makna iman, di dalam jiwanya ada makna Islam. Mereka adalah ummatul ijabah, umat Rasulullah. Begitu pula golongan kelompok yang kedua yang diistilahkan dengan ummatud dakwah, umat yang harus kita sampaikan dakwah rahmat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mengajak kepada kasih sayang, dakwah mengajak kepada akhlak, dakwah kepada mengajak kepada saling tolong menolong sesama umat manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menyampaikan makna rahmat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan Nabi diutus menjadi rahmat bagi orang Islam, tidak, bagi orang Muslim tidak, tetapi rahmatan lil alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan hormati pula tokoh-tokoh masyarakat, pemuka kampung, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihadirkannya, dengan didudukkannya, dengan dikumpulkannya di sebuah tempat yang mana tempat ini yang bernama Jamaah Langgar Nurul Yakin atau Musalla Nurul Yakin adalah ahabbul biqa'i ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi adalah masjidnya. Masjid dalam bahasa kita Arab itu kan bahasa kitanya tempat sujud. Musalla juga masuk, bin. Masjid ia musalla, musalla ia masjid. Hanya saja perbedaannya ada namanya masjid jami' yang ada Jumatannya. Itu namanya masjidul jami'. Kalau musalla ini juga masjid namanya, hanya saja masjid ghairul jami'. Makanya tidak heran buhan pian seandainya pernah dengar di kota Tarim Hadramaut, desanya kecil, kampungnya tidak terlalu luas, tetapi di dalam desa yang namanya Tarim, kota Seribu Aulia, jumlah masjidnya itu sebanyak 360 masjid. Coba bayangkan, sama sebilang dengan bilangan jumlah hari dalam satu tahun. Seandainya pian ingin sembahyang selama satu lain hari-hari ini bidak masjid bisa. Hari ini masjid ini, besok masjid sana, besoknya lagi masjid sampingnya lagi. Jadi seandainya kepingin mengambil berkat dari setiap masjid bisa. Jumlahnya tidak kurang dari 360 masjid. Dulu ulun juga bingung awalnya, dikira ulun, dikira saya masjid yang besar. Ternyata ndak, langgar, musalla. Kadang-kadang mereka 3-4 buah rumah di sampingnya musalla. Kemudian 5-6 buah di sampingnya musalla. Kadang-kadang 3-4 buah sampingnya lagi musalla. Kenapa? Sangat hidup sunnah sembahyang berjamaah di kalangan mereka. Mereka tidak ingin sembahyang 5 waktu yang merupakan hikmah utama dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sia-siakan dengan begitu saja. Memang sembahyang sendiri sah, lengkap syarat rukunnya,
Tapi ketika kita mengerjakan sembahyang, kenapa tidak kita sempurnakan? Kenapa tidak untuk kita lebih meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita kadang-kadang asal sembahyang mah guru aja. Enggak. Bukan masalah sembahyang atau tidaknya. Gunakan kesempatan hidup di dunia yang sementara untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, meraih keuntungan yang besar. Karena sembahyang berjamaah itu pahalanya 20 derajat, 27 derajat melebihi daripada sembahyang sendirian. Makanya ulun sangat mendukung tadi disampaikan oleh panitia, kalau membangun musala mudah ya. Kalau membangun masjid mudah. Tapi yang itu juga penting, tapi yang paling penting membangun, menciptakan, menyiapkan kader yang meramaikan masjid, yang meramaikan musalla, yang meramaikan langgar. Ini sangat harus lebih diutamakan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh panitia tadi jadi motivasi bagi kita semua untuk menghidupkan kegiatan pendidikan Al-Quran di jamaah kita ini, dan mudah jadi contoh bagi jamaah-jamaah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang penting bila ada niat, jalankan. Jangan kita terlalu memikirkan, wah kayak apa guru dananya, kayak apa pemasukannya. Enggak. Jalankannya, insya Allah dana itu terbuka dengan sendirinya, yakin biar. Guru sedikit kita mengambil hikmah, yalah. Ulun 5-6 tahun sebelumnya sudah bicara sama masyarakat, jar ulun, guru ada rencana pingin bangun pesantren. Jadi di beberapa majelis kita cerita, biar. Harapan kita lewat cerita ada yang ingin nyumbang. Harapan kita lewat cerita ada yang pingin bantu. Tapi kita tunggu-tunggu tidak ada yang bantu, biar. Karena masyarakat beranggapan itu cuman masih rencana. Jadi kita mikir, kalau begitu ya dah bismillah. Kita punya murid di daerah Kalteng, guru punya pengajian rutin setengah bulan sekali, daerah Tilang Baru. Ada Tilang Baru. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun lebih kita pulang pergi. Setelah lulus dari Tarim tahun 2011 langsung ke sana di Bintan. Jadi ada murid kita alhamdulillah usahanya maju, jadi guru kita minta bicara sama dia, wahai murid ulun boleh ndak guru pinjam, guru berhutang 10 juta. Pacang napa garang guru pian? Jadi ulun guru mau beli galam sebagai pondasi. Nanti galam itu kita jual, nukar 5.000 jual 10. Jadi kawa untuk biaya upah tukang. Jadi itu lalu kita mulai, Ben. Jadi alhamdulillah masyarakat berbondong-bondong. Oh, saya beli 1, saya beli 3, saya beli 5, kan enteng. Akhirnya alhamdulillah pada berkembang, mutar. Sekarang sudah terbangun ukuran 7 kali 9 sebanyak 2 tingkat. Awalnya itu. Jadi istilah hikmah yang bisa kita petik, kita jangan terlalu lebih dulu mikirkan dana, biayanya. Yang penting ada niat, gunakan. Tidak perlu kita terlebih dahulu bangun bangunan, manfaatkan musalla, manfaatkan langgar. Jadi sekali lagi mudah-mudahan generasi kita makin lebih bagus daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, yang memberi kita rahmat, kita juga bersyukur kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur dengan Nabi? Padahal bukan Nabi yang beri nikmat, bukan Nabi yang mengasih rahmat. Memang bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai mukmin kita punya keyakinan, tidak ada nikmat yang kita dapat, tidak ada rahmat yang kita hasilkan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kesemuanya berkat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkat Nabi, biar. Kita tidak berbicara rumah yang kita diami, kita tidak berbicara mobil yang kita gunakan, kita tidak berbicara kendaraan yang kita manfaatkan,
kita tidak berbicara tentang pakaian yang melekat di batang tubuh kita. Bahkan ini batang tubuh jiwa raga kita pun yang kita miliki satu-satunya itu tidak bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Seandainya bukan karena kemuliaanmu, bukan karena keagunganmu, bukan karena keistimewaanmu, kata Allah, aku tidak bakal menciptakan makhluk selain engkau. Semuanya berkat Nabi. Kemudian untuk ketiga kalinya kita juga harus bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah sudah. Kepada Rasulullah, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Rasulullah lewat salawat dan salam. Yang ketiga, kita bersyukur kepada sesama manusia. Karena Nabi mengajarkan adab, Nabi mengajarkan akhlak. Memang Allah yang memberi nikmat, memang Rasulullah penyebab kita dapat rahmat. Tapi secara zahir Allah masih menciptakan kelompok yang ketiga yang sehingga dengan sebab mereka rahmat dan nikmat itu sampai kepada kita. Di sini ulun pribadi juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia acara Buhan Pian Sabarataan, baik yang ada di depan ataupun yang di belakang sana, baik yang guru lihat ataupun yang tidak guru lihat. Yang penting Allah melihat. Innahu huwas samiul basir. Sebagaimana tadi doa dari panitia acara, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Apapun yang pian korbankan, sumbangkan, tenagakah itu, hartakah itu, pemikirankah itu, waktukah itu, atau lain sebagainya. Mudahan itu jadi bukti cinta kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara atau seandainya ulun nanya sama sampian sabarataan, ulun nanya satu persatu dengan kalian semua, cinta ndak sama Nabi? Ulun pasti jawabannya cinta ndak sama Nabi. Guring sako sudah orangnya. Kata tapi bersuara lagi. Apa cinta kada lawan Nabi? Nah, bangunan sudah. Mata yang berjaga di jalan Allah diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Kalau cinta, semuanya pasti ketika ditanya cinta dengan Nabi. Sebenarnya permasalahannya bukan masalah cinta atau tidaknya. Permasalahan yang paling utama di mana bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, pimpinan pondok pesantren Darul Mustafa yang ada di Hadramaut Yaman. Beliau mengarang sebuah maulid yang bernama Diyaul Lami'. Guru kita mengarang maulid. Syair yang sangat berbekas yang di telinga ulun nembus sampai ke hati. Itu pertama bait syair yang melekat, yang pertama ulun dengar dan melekat sampai sekarang. Kan orang sekolah ke Hadramaut itu ndak gampangan, biaya ya cukup banyak biar. Kita bukan dari orang yang kaya, kita bukan dari orang yang memiliki harta yang banyak. Lama orang tua ngumpulin duit untuk bisa berangkat ke sana. Perencanaan yang 3-4 tahun. Jadi ketika kita sampai di sana, ada kalimat rawi daripada syair yang dibaca, itu menenangkan jiwa kita. Kata beliau, ainal muhibbun alladzina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Ainal muhibbun alladzi, di mana orang yang mengaku cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Apakah sudah mereka mengorbankan harta mereka? Apakah mereka sudah mengorbankan jiwa mereka?
Apakah mereka telah mengorbankan waktu mereka demi membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi sekali lagi, mudah-mudahan apapun yang pian korbankan menjadi bukti cinta pian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam kesempatan ini kita akan sedikit mengambil hikmah. Memang kalau berbicara tentang hikmah Isra dan Mi'raj itu sangat banyak. Mamlu'atan bil hikmah. Mulai awal Nabi dijemput sampai Nabi kembali, semuanya syarat akan hikmah, penuh dengan pembelajaran yang berharga, yang apabila kita petik satu persatu itu akan menjadikan kehidupan kita di dunia akan menjadi mudah, akan menjadi indah, bahkan yang kita cita-citakan. Ulun yakin seandainya ulun nanya juga semuanya pasti jawab iya. Buhan pian hendak sugih apa kada? Supan menjawab ya, itu iya juga artinya. Hendak sugih apa kada? Pasti hendak pian. Dulu ulun sama arwah mama sudah meninggal kurang lebih 10 tahunan, pernah silaturahmi dengan salah seorang ulama di daerah Barabai. Beliau lebih dikenal dengan gelar sebutan Kai Assalamualaikum di Pemangkih. Lebih dikenal dengan Kai Assalamualaikum. Kenapa beliau lebih lekat dengan panggilan tersebut? Ketika ketemu dengan orang, Assalamualaikum, beliau lebih dulu mengucapkan salam. Jadi pernah ziarah ke rumah beliau. Jadi ibu saya itu nanya, "Kai, apa kabar coba sih?" Anu kaya adalah kaya amalan sugih. Ya orang tua kita orang ekonomi menengah ke bawah juga pian. Jadi datang ke rumah tuan guru nanya apa? Bukan nanya amalan hati tenang, bukan cari amalan supaya ma'rifat tambah tinggi, bukan cari amalan supaya urusan lancar. Ndak, guru adalah amalan sugih. Ini kisah akan kata kah? Kita Isra Mi'raj saja kah? Kisah akan kata. Nah nyaman itu buhan pian kena nukar baras karung, baras siam paling harar kena lakatan sa babalik bawa ke rumah ulun kena ngisahkan sambungannya. Arau esok harinya guru jual baras suara. Mudahan kita gembira dunia dan akhirat, amin ya Rabbi. Beliau menjawab dengan simpel pian, singkat padat. Kata beliau, wahai anakku, kalau engkau kepingin kaya, kalau engkau kepingin sugih, baguskan sembahyangmu, kata beliau. Itu aja pian, ringkas, baguskan sembahyangmu. Karena dalam sembahyang kata beliau, ketika engkau duduk di antara dua sujud, ada 8 doa yang kalian baca, ada 8 doa yang engkau baca. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 ke 7 kah? 8-nya ya lah. Ada kalimat warzuqni. Nah, warzuqni itu sin amalan sugih. Tapi kenapa jasiden kada sing sugihan? Sembahyang banyak mahayal. Mohon maaf ada nang bibinian Allahu Akbar aja sembahyang subuh dilanggar. Kena bulik dilanggar ni nukar iwak kalau kabasar. Wah, belum lagi baca Fatihah. Nggih, nukar iwak dipikirakan, sayur dipikirakan. Kayak apa hendak sembahyang kita hendak berbuah. Guru contoh lalakian pulang guru aja ini ulun kami lebih binian hanang dia abahnya sama aja juga. Ada nang sembahyang berjamaah dilanggar Allahu Akbar aja sembahyang zuhur. Rupanya imam hanya 3 rakaat sembahyang zuhur salam lebihan. Imam kada ingat kurang sarakaat. Sekalinya belum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah
Lalu ada makmum di belakang pian, maaf mam, kurang sarakaat. Wah, rupanya ada nang tahu. Nggih, ujar imam langsung dah 4 kada mamai. Ulun yakin pian cuma 3 rakaat. Jar imam di mana buktinya nang lain bang ranai ha. Kada ada nang memprotes. Ulun mamai biasanya bila sembahyang ni mahayal. Mahayal mahitung jumlah tuku nang di pasar. Mun kada tuntung jumlah tuku nang 20 hanyar salam. Ini hanyar 15 tuku tak hitung. Salam dah pian. Berarti kurang sarakaat. Rupanya tolak ukurnya hayalan. Nah, biasanya kan tuntung ya lah mahayal salam orang ini belum tuntung lagi mahayal salam, nah pasti kurang sarakaat. Rupanya mahayal terus dalam sembahyang. Jadi bagusakan sembahyang kata beliau. Makanya tadi fungsinya kenapa? Ya tadi kembali kepada pentingnya adanya pendidikan Al-Quran di jamaah kita. Kita ada kayak ini pengen kesibukan dunia banyak, cari rezeki, cari usaha, menafkahi anak istri. Ya paling tidak anak kita usahakan lebih hebat daripada kita. Anak kita sembahyangnya lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan berkat sembahyangnya baik, usaha kita juga lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ayo kada jadi piano karakan ulun beres sakarong. Tak kisah-kisahkan sudah ya lah. Ayo mudahan sugih sabarataan. Kemudian tadi dalam ayat dibacakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya ketika malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana melalui tempat-tempat yang penuh berkah untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat yang singkat dan mengandung makna yang sangat padat, menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat tersebut Allah hendak menyebutkan kendaraan yang Nabi pakai. Padahal kita semua tahu apa kendaraan Nabi yang Nabi pakai ketika perjalanan Isra dan Mi'raj? Itu burung burak. Kenapa Allah hendak menyebutkan dalam itu ayat? Hanya saja Allah mengawali ayat tersebut dengan kalimat subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang belajar di pesantren namanya ilmul balaghah, itu namanya bara'atul istihlal. Kalimat pembuka yang menunjukkan akan gambaran keluarbiasaan isi yang akan diceritakan. Biasanya kalau orang mengucap subhanallah, itu dia melihat sesuatu yang tidak bisa dicerna akal sehat, tidak bisa ditangkap oleh logika manusia, tidak bisa dihitung dengan keilmuan yang ada di alam fana ini. Karena kejadian itu adalah kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi tolak ukur utama perjalanan Isra Mi'raj, tidak bisa dicerna dan ditangkap oleh akal manusia. Memang dalam kendaraan yang dipakai itu memiliki pembelajaran, memiliki didikan, memiliki hikmah, tetapi itu tidak menjadi tolak ukur yang paling utama. Sebagaimana kita ketahui, memang disebutkan di dalam riwayat, kecepatannya luar biasa, kehebatannya luar biasa. Tapi seandainya kendaraan yang Allah pakai bukan burak, Allah tetap mampu memperjalankan Nabi dengan waktu yang sangat singkat. Seandainya dalam perjalanan Nabi menggunakan unta sekalipun,
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha, Nabi tetap datang pada malam itu pula. Kenapa? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat dan iradatnya yang memperjalankan. Adapun kendaraan itu pembelajaran bagi kita, contoh bagi kita. Allah ingin mengajarkan, wahai umat manusia, wahai makhlukku, ini bagaimana, lihat, perhatikan caraku memuliakan kekasihku, bagaimana caraku mengagungkan orang yang aku cintai. Aku pilihkan kendaraan yang paling hebat, padahal aku mampu seandainya menggunakan kendaraan yang lebih rendah, dia akan datang pada waktu yang bersamaan pula. Sallu ala Nabi. Tapi aku ingin memberikan pelajaran bagi kalian. Begini caranya memuliakan. Memang mereka para ulama, para habaib tidak minta kita muliakan, tidak minta kita sanjung dan kita besarkan. Kenapa? Mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harapan kita mudahan dengan memuliakan para alim ulama, para juriyat Rasulullah, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah telah memiliki kendaraan yang paling hebat. Jadi anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia itu pada kedudukannya masing-masing. Sama para aparatur negara kita, muliakan mereka. Mereka juga adalah orang yang harus kita muliakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah di zaman Nabi ada tokoh pemuka kampung, ketika Nabi kegiatan duduk di belakang, Nabi memintanya untuk duduk ke depan. Anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah, muliakanlah manusia itu pada tempatnya masing-masing. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik daripada perkara yang berkaitan dengan kendaraan Nabi. Itu kendaraan burak. Tadi yang pertama sudah kita sebutkan, bagaimana cara memuliakan akan orang-orang yang harus kita muliakan. Apalagi jujur di akhir zaman ini kita krisis ulama. Sebagaimana tadi disebutkan, kita krisis generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Jujur kita pribadi di daerah kita Pinang Habang itu mungkin dalam jarak 10 aja kita 5 atau 7 kilometer, 7 apa itu hampir tidak ada lagi ulama yang dituhakan. Sulit. Jadi kita lagi yang dituhakan kan, padahal masih handau pada anom supan pulang guru ya lah. Ini padahal bertungkat sudah ya nak. Ndak, orang minta pakaian kita hargai, padahal disunatkan maka itu lagi 40 tahun. Tapi menghargai orang lain, makanya kita hidup harus saling menghargai. Jadi orang himung bila kita hargai. Ini biasa melihat orang kegiatan karena guru jamulah akan pulang bahasa. Nah bila menghargai orang, tambahi orang pulang kena bahasa. Makanya kita hidup harus demikian. Misalnya ada punya jiran, punya tetangga, yalah, lalu dia akan bikin masakan nang banyak atau sayur gangan nang banyak. Nah pengarannya di sini nang waloh nang kuahnya gula habang tuh nah pengarannya, Sarawak. Nah berarti sama ayat di Pinang Habang itu juga. Lu kuah belain han, mau Sarawak, Sarawak waloh ya orang ya lah. Kalau pisang sama Sarawak pisang ya lah. Kulak rajin misalnya kalau pisang. Sarawak waloh. Jadi ada tetangga nocel aja. Oh paman, nah ada nih alhamdulillah bini ulun manggangan Sarawak waloh banyak nambari sama mangkok. Padahal bini kita pas tabarungan sama juga di dapur. Jangan ditolak. Oh maaf celah, maaf paman lah bini ulun sama pada Sarawak juga, makasih jangan ndak boleh. Terima dulu, hargai dulu pemberiannya. Jadi himung, orang senang. Yang penting ambil dulu, ambil. Mau terima, kalau bisa dipalakan. Tahu bahasa dipalakan? Kalau diambung bisa, supaya orang itu senang, himung.
gembira ketika pemberiannya dihargai. Mama kasih paman lah umah tapalos aku bini pian di dapur. Wah, artinya lapah memasakkan ya lama terima kasih mudahan tiap titis keringat bini pian di dapur nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Wah, ingatakan na isok lain pulang gangannya pian. Nah, bila bisa aja kita lain pulang kena gangannya. Jadi jangan ditolak. Namun kita pian kada pacang tamakan kena beriakan pulang ke lain. Loh kayak misalnya dibuangkan mubazir. Jadi misalnya ambil, karena bila orang bulik beriakan pulang ke lain. Tapi memberiakan ke lain jangan terlalu jujur. Tahu pian? Hidup ini jujur bagus, terlalu jujur kada bagus. Loh kayak misalnya memberi kata tangga sebelah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Napa paman? Nih ada na orang beri Sarawak na sama lawan bini ulun di rumah jauh daripada kada tamakan tuh si anu beri nah beriakan ha. Jangan pian. Kenapa? Jadi jangan pandir pian kena sampuk kena kasubalah. Nah jarang berianku semalam beriakannya ha pulang. Nah kada bagus tersinggung orang pian. Jadi jujur bagus, terlalu jujur kada bagus. Nang hebat makanya Nabi itu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak. Kalau bisa yang hebat lagi barian orang kita makan, ulahan bini kita julung ke sebelah. Wah kada guru aja. Bini ulun tak banyak santannya. Ini layau gurunya. Banyak banyu. Misalnya inggih, tapi tetap dihargai pemberian orang, terima kasih itu loh. Nah seandainya juga diberikan belang berian orang rasani hulu sasinduk biana hanya diberiakan. Kenapa? Kalau tidak pian rasani busia tetamu lawan nambari kayak apa paman Sarawak ulun semalam ayo kayak apa pian jawab dipadahakan nyaman tiak ada merasani dipadahakan diberiakan abang muha orang. Itu namanya cerdas pian. Cerdas. Jadi rasani satu sinduk berikan. Jadi saya nyapa nyaman alhamdulillah nyaman. Ada ulun marasani alhamdulillah makasih. Isuk anjari ha pulang bahasa. Nah, itu namanya akhlak. Penting pian. Makanya waktu ulun sekolah ke Tarim di Hadramaut ada salah seorang habib kita berkata, barang siapa datang ke Tarim ke Hadramaut mencari ilmu salah kata beliau. Kenapa? Ilmu di Indonesia banyak, pesantren banyak, majelis talim gak kehitungan, tapi yang dicari ke Tarim ini adalah adab. Bagaimana belajar akhlak, bagaimana mengambil pelajaran daripada orang lain. Mudahan akhlak kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita mengambil beberapa hikmah, mungkin kita ambil dua lagi dari hikmah burak. Kenapa jadi 2 mun 10 kena pian jam 12 guru hanya tuntong nyaman pian duduk mendengarkan guru aja kita menggali terintuhut. Mudahan kita gembira dunia dan akhirat amin. Inya pian kedua apa yang namanya makanya jurang panitia itu jurang makanya panatnya lah panatia. Jadi orang jadi panitia itu pasti panat tapi pahalanya banyak. Nah ini yang kita cari ini bermanfaat umur kita pian mun hidup tuh lapah-lapah pian. Ada dan kada lapahnya walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, tapi jadikanlah kesusah payahan kalian dalam ibadah. Kita ambil 2 lagi hikmah burung burak. Yang pertama, selain tadi kan kita menjadi tanda Allah membesarkan orang yang dibesarkannya. Burung burak itu pian ketika ingin dikendarai Nabi, awalnya Nabi yang tidak ingin naik burak. Ketika Jibril ya Rasulullah ini kendaraan yang engkau gunakan untuk berangkat menuju Allah, silahkan naik ya Rasul. Ya Nabi enggak. Nabi mundur pian. Kenapa wahai Rasul? Jangan Nabi, ini aku sekarang menuju Allah mengendarai suatu kendaraan. Bagaimana nanti umatku menuju Allah? Apakah umatku nanti juga punya kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala?
Nah Jibril ulun minta maaf ya Rasulullah ya, naik ke ke atas lapor lawan Tuhan. Kan Jibril teh hibar ke demo bisa-bisa seorang ya lah. Kadang-kadang mata-mata tangan kanan ngambil keputusan ha. Jibril ndak ya naik ke atas lah. Padahal Tuhan ingin mendengar ucapan Nabi. Kemudian turun kembali, apa kata Jibril? Inna sanurdika fi ummatik. Kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, tenang aja pian. Insya Allah umat pian berkendaraan dia juga. Insya Allah engkau akan senang melihat apa yang Allah lakukan kepada umat engkau. Inna sanurdika fi ummatik. Himung Nabi. Lalu Nabi ingin naik kendaraan. Ketika Nabi sudah mau untuk naik kendaraan burak, ternyata pian buraknya pulang nang kada hakun dinaiki. Nah ya Jibril, seikung sudah biris dibisai. Nah dibisai bahasa Indonesianya apa? Dirayu. Dibujuk. Ternyata buraknya pulang nang kada hakun pian, ndak mau dinaiki oleh Rasulullah, ndak mau dikendarai oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Jibril, "Mah ya burak, ta'addab ya burak." Badiam, uskut, diam. Ba'adab wahai burak, tidak ada seorang makhluk yang paling mulia melebihi kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak mau jika kita dikendarai olehnya? Mata paluh pian burung burak dimamai. Nggih, untung orangnya kada banyak. Kada banyak kalau pergi Isra Mi'raj Nabi, Jibril, Mikail, Israfil ya lah yang terkenal, yang banyak banget ribuan malaikat yang lain. Makanya kita tuh pian bila ada kawan tak salah jangan ditagur di hadapan orang banyak. Supan itu bukan memberi nasihat, namanya itu namanya memberi malu orang lain. Jadi bila ada kawan tak salah datangi ke rumah, beri nasihat lemah lembut, beri masukan baik-baik, itu namanya nasihat. Jangan menasihati orang lain, menyalahkan orang lain di depan orang banyak. Sallu ala Nabi. Lalu burak tadi tapaluh ya. Ujar burung burak, wahai Jibril, jangan begitu engkau dengan aku wahai Jibril. Bukan aku tidak mau dikendarai oleh Rasulullah, tapi ulun cuma punya satu pertanyaan dengan Nabi. Sekarang Nabi akan mengendarai saya, mengendarai ulun. Nanti kelak terjadinya hari kiamat, manusia akan menuju tempatnya masing-masing. Khususnya Rasulullah pasti akan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kelak Rasulullah akan mengendarai saya lagi? Saya minta dulu kepastian dengan Rasulullah. Wah, kalau bahasa kita tuh pandai mengambil kesempatan. Makanya kita kan tampulu kan sudah dinaikin Nabi, ngalih lagi mula syarat. Tampulu Nabi belum naik, ulah syarat dulu. Sama hikmah yang kita ambil dalam kehidupan dunia, gunakan kesempatan pian yang sementara ini dengan sebaik-baiknya. Hidup cuman sekali pian. Kesempatan cuman sekali, ndak ada yang terulang dua kali. Umur kita singkat. Makanya ada dalam istilah dalam syair itu, Pagtanamil bawaki al wizru baki al umrul fani wal wizru baki. Pagtanamil bawaki al umrul fani wal wizru baki. Ati pagtanamil bawaki, gunakan kesempatan sisa umur yang ada. Kita tidak tahu pian kapan kita akan hidup lagi di permukaan bumi. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Mudahan kita umur panjang dalam taat ibadah sabaratan, amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu, jangan dikira oh ulun guru masih masih muda, mungkin talawas hidupnya belum tentu. Buah yang coba lihat kayak buah asam atau buah apa, kadang-kadang yang jatuh ke tanah itu yang tua atau yang kecil? Banyak yang kecil bian. Kenapa bahasa kitanya kaloh jarangnya lah, karena angin gugur. Jadi gunakan masa muda kita, masa tua, kesehatan kita, gunakan dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat dan berguna. Jangan dibuang dengan sia-sia. Apalagi kita akan masuk uji kita bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudahan kita umur dipanjangkan oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan dan ditolongi oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa, membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lain, amin ya Rabb. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Lalu apa kata Nabi?
Nggih jan Nabi, aku akan mengendari engkau nanti kelak di akhirat. Jadi pelajaran yang kedua, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yang terakhir, memang banyak ya, tidak bisa kita nyebutkan karena mamlu'atan bil hikmah. Yang kedua, yang terakhir, di antara hikmah yang bisa kita ambil dengan kaitan cerita Isra Mi'raj yang berkaitan dengan burung burak, ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengikat burak di salah satu batu yang besar. Di salah satu batu yang besar. Ini juga pelajaran, Bian. Hidup ini kita harus berusaha, harus berikhtiar. Seandainya burung burak tersebut tidak diikat Nabi di batu yang besar, dia tidak mungkin lari, Bian. Tidak mungkin terbang meninggalkan Rasulullah. Dia saja rindu yang luar biasa ingin ketemu Nabi. Mana mungkin seseorang yang rindu begitu besar ketika ketemu dia meninggalkannya? Tidak mungkin. Kan burung burak itu rindunya dengan Nabi luar biasa. Bahkan ketika Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari kendaraan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Jibril bingung. Tidak kurang dari 40.000 burung burak yang ada dalam surga, semuanya gemuk-gemuk, cuma satu yang kurus, satu yang wajahnya pucat, satu yang cuma termenung duduk di sudut surga. Selidik punya selidik, ternyata dia rindu dengan seseorang makhluk Allah Ta'ala yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kerinduannya yang luar biasa ketemu, apakah mungkin dia meninggalkannya? Apakah mungkin dia terbang daripadanya? Tidak mungkin. Tapi tetap Nabi mengajarkan kita hidup ini bersyariat, berusaha, dan usaha itu juga minal ibadah. Biar jangan salah paham. Ada sebagian orang terlalu dalam pembelajaran tauhidnya sehingga tidak mau usaha lagi. Biar ada di kampung Ulun, kita tidak nyebut kampung orang aja, kita ada di daerah kampung suatu desa, kita punya, ada juga di kampung kita pernah seseorang itu kita tidak mau kerja. Ketika itu disuruh oleh keluarganya, coba cari rezeki, coba cari usaha, jangan mengandalkan cuma minta kepada keluarga. Apa jawaban orang yang disuruh? Wahai keluargaku, Allah hendak menciptakan manusia untuk bekerja. Wah, harat jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arau diulahnya dalil jadi kulir begawi. Dikiranya mencari rezeki yang halal bukan ibadah. Dikiranya duduk kita di kantor tempat usaha atau di toko untuk mencari rezeki yang halal ndak ibadah. Itu juga hukum ibadah. Talabul halal ibadatun. Mencari rezeki yang halal juga hukumnya ibadah. Jadi harus kita hidup ini berusaha. Atau dalam bahasa juga yang lebih sederhana, ada kata-kata ahlul bijak, hidup ini kita harus punya mimpi, Bian. Hidup ini kita harus punya mimpi. Atau bahasa kita ada cita-cita. Kita misalnya punya cita-cita ingin membangunkan kita misalnya Kabupaten Bariti Timur dengan menjadi suatu yang hebat, yang membanggakan. Itu namanya suatu mimpi namanya. Bahkan guru kita pribadi punya mimpi, Bian. Kita punya keinginan mudah-mudahan bisa merubah menjadikan amun taisara ambit tarim. Kita punya cita-cita yang demikian. Bahkan setiap ceramah kita sampai, kita berusaha, kita punya mimpi menjadikan kota Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai serambi tarim. Tapi kita harus berusaha bagaimana mencapai cita-cita kita tersebut. Lewat majelis yang kita bangun, lewat pesantren yang kita bangun, lewat lembaga pendidikan yang kita jalankan sebagai bentuk ikhtiar. Jadi mudah-mudahan dengan berkat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala penyakit dan bala musibah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membuahkan perkumpulan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak keluar kita daripada ini musalla nurul yakin, melainkan keyakinan kita makin dikokohkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.